Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustandi dari Prodi Pendidikan Seni Musik dengan NIM 2206570. Sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah psikologi. Dari berita yang pertama, pertanyaannya identifikasi masalah dari kasus tersebut. Jadi berita ini menceritakan kisah anak dan cita-citanya. Pertanyaan kedua, analisis mengapa kasus itu terjadi. Jadi kasus ini terjadi karena kurang kepercayaan diri si anak untuk tetap jadi penyanyi, malah mendengerin kata orang. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor penyebab masalah tersebut. Ada beberapa penyebab, yaitu salah satunya banyak teman-teman dan guru yang menghasut anak tersebut supaya tidak bercita-cita jadi penyanyi. Kemudian buat solusinya, solusinya sih lebih percaya diri aja, lebih yakin pada diri sendiri, jangan dengerin apa kata orang. Segitu sih. Berita kedua, pertanyaan yang pertama, identifikasi masalah dari kasus tersebut. Jadi begini, permasalahannya yaitu masuk sekolah jam 5 pagi di NTT, karena normalnya masuk sekolah di Indonesia itu kan jam 7. Kemudian pertanyaan selanjutnya, analisis mengapa kasus ini terjadi karena Gubernur NTT menginginkan masuk sekolah itu jam 5 pagi dalam tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor-faktor penyebab masalah tersebut? Faktor penyebabnya dari masalah itu karena Gubernur NTT ingin meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kedisiplinan siswa, tapi caranya salah, karena dengan cara tersebut pertumbuhan siswa akan terhambat karena siswa bisa saja kurang tidur. Pertanyaan selanjutnya, buatlah rekomendasi solusi dan alternatif solusi untuk kasus tersebut. Untuk solusinya, kebijakan tersebut sebaiknya harus ditiadakan dan kembali lagi ke peraturan sekolah-sekolah pada umumnya yang ada di Indonesia. Keempat, pertanyaan yang pertama, identifikasi masalah dari kasus tersebut. Begini, jadi permasalahannya yaitu chat GPT atau sebuah kecerdasan buatan atau hal itu seakan-akan mengganti pesan guru, karena dengan chat GPT ini soal ataupun tugas yang ada di sekolah bisa terjawab dengan mudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan B, analisis mengapa kasus itu terjadi. Jadi kasus ini terjadi karena banyak siswa generasi penerus bangsa menggunakan chat GPT untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi dampaknya yaitu siswa akan terbiasa dengan hal yang instan dan malas untuk mempelajari, mengeksplorasi hal yang baru. Selain itu, peranan guru juga seakan-akan terganti oleh chat GPT atau AI. Pertanyaan selanjutnya yang C, apa saja faktor-faktor penyebab masalah tersebut? Faktor penyebab dari masalah itu mungkin karena kita belum siap ya dengan adanya chat GPT ini. Yang selanjutnya, buatlah rekomendasi solusi dan alternatif solusi untuk kasus tersebut. Untuk solusinya, menurut berita tersebut, yaitu para tenaga pengajar harus menghilangkan format PR, pekerjaan rumah, dengan membuka buku, tetapi mereka menerapkan tugas yang langsung dikerjakan di sekolah dalam pemantauan para guru dan dilakukan dengan tulis tangan. Dari berita kelima, berita selanjutnya, pertanyaan bagian A, balik lagi, identifikasi masalah dari kasus tersebut. Jadi permasalahannya yaitu banyak siswa yang hilang motivasi belajarnya karena perkembangan teknologi. Bagian B, analisis mengapa kasus itu terjadi. Kasus ini terjadi karena banyak siswa yang hilang motivasi belajarnya
karena perkembangan teknologi awalnya terjadi pada saat pandemi COVID yang membuat pembelajaran menjadi online, dan sampai saat ini banyak sekali game online yang sering dimainkan oleh siswa yang membuat motivasi belajarnya menurun. Kemudian bagian C, apa saja faktor-faktor penyebab masalah tersebut? Faktor dari masalah ini mungkin karena kita belum siap menghadapi perkembangan zaman ini. Untuk pertanyaan selanjutnya D, buatlah rekomendasi solusi alternatif solusi untuk kasus tersebut. Nah, untuk solusinya menurut saya yaitu siswa-siswa harus diberitahu edukasi oleh gurunya bahwa bermain game atau bermain sosmed itu jangan terlalu sering, dan peran orang tua di sini sangat penting untuk menasihati anaknya agar tidak menggunakan sosmed berlebihan.